Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Novendi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan kapasitas. Oke, sebelumnya kita pahami dulu definisi dari perencanaan kapasitas. Jadi, perencanaan kapasitas adalah rancangan proses berkenaan dengan penetapan tahapan-tahapan pengolahan dan alat-alat teknologi yang akan digunakannya. Jadi, ketika kita akan menentukan berapa jumlah produksi yang akan dihasilkan, seharusnya kita lakukan dulu rancangan berapa sebetulnya kapasitas yang akan kita miliki gitu. Jadi ada batasan maksimalnya. Urgensi atau pentingnya perencanaan kapasitas. Jadi dalam usaha untuk pemenuhan kebutuhan konsumen, berusaha pada masalah terbatasnya faktor produksi. Ya, faktor produksi banyak ya, dari tanah, kemudian bahan baku dan lain-lain. Oleh karena itu, faktor produksi harus dikelola melalui manajemen perusahaan yang baik, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, pengelolaan faktor produksi itu harus memperhatikan ketersediaan kapasitas, sehingga perencanaan kapasitas menjadi hal yang urgen atau penting dalam suatu perusahaan. Selanjutnya kita pahami mengenai jenis kapasitas produksi. Ada 5 ya. Yang pertama, kapasitas berlebih atau over capacity. Yang kedua, kapasitas penuh ya, full capacity. Yang ketiga, kapasitas normal. Yang keempat, kapasitas kurang. Dan yang kelima, kapasitas efektif. Yang bagus yang mana? Nah, ini sering muncul pertanyaan. Ya, yang penting jangan sampai kurang ataupun berlebih gitu kan. Yang normal aja, kalau bisa penuh. Nah, yang bagus lagi yang efektif ya, effectivity capacity. Ini yang penting. Nah, selain efektif ya harus efisien juga. Nah, untuk mengetahui apa itu efisiensi dalam perencanaan kapasitas, kita pahami dulu apa itu utilisasi. Nah, jadi utilisasi merupakan persentase dari kapasitas yang dihasilkan dibandingkan kapasitas rancangan. Jadi antara kapasitas rancangan dan yang dihasilkan itu terkadang ya atau seringkali mengalami perbedaan, sehingga harus dibandingkan. Nah, perbandingan itu harus memenuhi kriteria efisien. Dalam hal ini maksudnya adalah efisiensi. Jadi efisiensi kalau secara definitif merupakan perbandingan antara kapasitas yang dihasilkan dengan kapasitas efektif. Jadi harus efektif dulu, baru efisien. Saya rasa untuk konsep efektif dan efisien sudah paham ya. Sering saya contohkan ya, misalkan saya dari Purwokerto ke Pekalongan. Kalau efektif ya itu ya sampai tujuan gitu. Yang paling dekat yang mana? Misalkan ada beberapa pilihan, lewat Tegal atau lewat Purbalingga. Itu kan tergantung ya, yang penting sampai tujuan. Jangan sampai mau ke Pekalongan ternyata naik bis yang ke Semarang, itu
jelas berbeda. Misalkan dari Purwokerto itu kan lewatnya berarti Magelang ya, berarti kan kejauhan, itu tidak efektif. Nah sekarang kalau sudah efektif ya, misalkan tadi sampai tujuan lewat Purbalingga, atau lewat Tegal aja, lewat Tegal, kemudian kita pilih yang paling efisien. Efisien dari segi apa? Dari segi tenaga, dari segi waktu, atau dari segi biaya. Misalkan ada 3 pilihan nih lewat Tegal, naik kereta api, naik travel, atau naik bis ya. Tergantung efisiensi yang diinginkan dari segi apa. Misalkan dari segi biaya ya pilih yang paling murah. Misalkan naik kereta api itu tiketnya 90.000, naik travel 100.000, naik bis 80.000. Kalau pengen yang paling murah ya naik bis, itu kan yang paling murah tadi 80.000. Tapi kalau misalkan pengen yang cepat, ya yang paling cepat naik kereta tadi. Ya misalkan kereta tadi 90.000 ya, tapi pengennya yang cepat, efisien. Nah itu maksud dari efektif dan efisien. Jadi yang penting efektif dulu. Setelah efektif baru kita bicara mengenai efisien. Kemudian kalau dalam sebuah perusahaan, contohnya begini. Sebuah perusahaan mengolah bahan 10 ton, hasil yang diperoleh 8 ton, maka efisiensinya adalah 80% ya. Dinyatakan dalam bentuk persentase. Yang baik yang bagaimana? Itu yang mendekati 100%, hampir 100%. Kalau terlalu jauh ya misalkan harusnya 100% tapi hanya 40% ya nggak sampai separuhnya ya nggak efisien. Atau terlalu berlebih gitu ya, itu juga nggak efisien. Oke, selanjutnya kita lihat ya contoh ukuran kapasitas per bidang operasi. Misalkan ya, yang pertama organisasi di bidang manufaktur dalam hal jual beli kendaraan atau roda 4 ya, mobil. Outputnya ya jumlah mobilnya, yang diukur ya outputnya. Kemudian di bidang listrik ya outputnya ya megawatt ya. Nah beda dengan yang jasa ya, misalkan universitas ya, yang diukur ya input berapa jumlah mahasiswa. Ini kalau yang bukan negeri ya. Kalau negeri sekarang udah dibatasi ya, jadi ukurannya bukan lagi jumlah mahasiswa yang masuk karena udah dibatasi ya, pendaftar. Nah, jumlah pendaftarnya. Kalau rumah sakit ya jumlah tempat tidurnya, perusahaan penerbangan jumlah tempat duduk, dan lain-lain. Oke, ada beberapa contoh perhitungan atau model perencanaan kapasitas. Tapi karena waktu terbatas ya, hanya 15 menit, tidak mungkin saya beri contoh banyak-banyak. Saya ambil satu model aja, yaitu model BEP. BEP itu break even point, titik impas ya, single product ya, misalkan hanya satu atau single, barangnya cuma satu. Ini ada contoh ya, ini diketahui total FC ya, fixed cost ya, biaya tetap 50 juta per bulan. Total variable cost ya, variable ini 200.000 per unit, harga barangnya 700.000 per unit, kapasitas mesin 500 per bulan. Pertanyaannya, berapa kapasitas terpasang per bulan agar perusahaan tidak rugi? PEP itu kan tidak laba, tidak rugi. Berapa fixed cost per unit jika kapasitas yang digunakan hanya 75%? Untuk maaf, bukan yang ini ya, saya pakai yang ini nih. Sama, betul. Sama, cuma ini kelanjutannya ya. Jadi ada 5 pertanyaan ya. Tadi saya bacakan sampai 2 ya. Nah, kemudian yang ketiga,
berapa kapasitas baru dicapai jika laba per bulan yang diinginkan 36 juta. Yang keempat, jika pajak pendapatan 25%, berapa kapasitas yang harus dicapai agar mendapatkan laba 36 juta? Berapa besar rasio kontribusi antara variabel laba? Jadi ada 5 pertanyaannya. Ini enggak atau belum sempat saya hapus ya. Yang benar ini soalnya. Ada 5 pertanyaan, bukan 2 ya. Oke, untuk penyelesaiannya ya. Tadi pertanyaan pertama apa tadi? Berapa kapasitas agar perusahaan tidak rugi? Ya tinggal pakai rumus variable cost dibagi contribution margin. Contribution margin itu rumusnya harga dikurangi variable cost. Biaya tetapnya tadi 50 juta, harganya 700.000, kemudian variable costnya 200.000. Jadi 50 juta bagi 500.000, hasilnya 100 kilo. Jadi titik impas ya, tidak laba tidak rugi ya, balik modal lah. Balik modalnya dicapai pada tingkat kapasitas 100 kg per bulan. Kemudian biaya tetap per unit. Kalau ini kan tadi biaya tetap total ya. Kalau per unitnya, jika kapasitas tadi 75% ya tinggal dikalikan aja. 75% kali 500 kilogram ya. Dari mana? Ya ini 50.000 bagi 100 ya. Jadi 500 kilo. Hasilnya 375. Sehingga biaya tetap per unit 50 juta bagi 500 itu kapasitas mesinnya, 75% kali kapasitas mesin 500 bagi sama dengan 375. Nah, total fixed cost-nya berarti 50 juta bagi 375.000 ini. Hasilnya 133.300 gitu. Kemudian apabila laba yang diharapkan 36 juta, gimana cara menghitungnya? Berapa kuantitas yang harus diproduksi? Ya 50 juta ya, cost ditambah laba yang diharapkan bagi margin contribution ya. Margin contribution itu harga kurangi variable cost. Hasilnya ya, kalau pengen 36 juta per bulan keuntungannya, maka harus memproduksi 172. Kalau hanya pengen impas ya atau labanya 0, yang penting tidak rugi, maka 100. Kalau pengen laba 36 juta, maka harus memproduksi 172 kilo per bulan. Tarif pajaknya ini ya. Ini misalkan soal apabila ada pajak pendapatan ya. Berapa yang harus dicapai untuk mendapatkan laba 36 juta. Hasilnya 196 ya, tinggal ditambah aja nih laba. Kemudian rasio variabel laba. Rasio variabel laba itu contribution margin per price ya. Contribution marginnya ya, margin kontribusi. Ini P kurangi VC ya. 700.000 kurangi 200.000 ya, berarti 500.000 dibagi 700.000 ya, jadi 71,4% ya. Jadi harganya kan 700.000, contribution marginnya 500.000. Itu kalau persentase ya 71,4. Itu rasio keuntungan dari harga. Oke ya, ini maaf terlalu terburu-buru ya. Karena dikejar waktu gitu kan, waktunya ini hanya 15 menit karena saya pakai aplikasi online, jadi ada batas maksimalnya. Yang jelas contohnya ini saya rasa mudah. Ini kaitannya dengan CVP analisis sebetulnya, cost, volume, profit ya, biaya, volume dan laba. Dibahas lebih dalam di situ ya. Saya rasa cukup sekian ya untuk perencanaan kapasitas. Pada intinya kamu pahami dulu apa itu fixed cost, apa itu variable cost, apa itu margin kontribusi gitu sebelum menghitung berapa kapasitas yang akan ditetapkan. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya doakan agar mahasiswa-mahasiswiku yang menonton video ini jadi orang sukses semua. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.